Astagfirullah. Dari kedalaman lanskap hutan Jambi, ada mereka yang melangkah lebih awal dari matahari, masuk ke rimba, menjaga batas, dan merawat harmoni alam. Di tapal batas juga ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan, merawat kelestariannya dengan caranya masing-masing. Namun, perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lahan menjadi ancaman nyata. Disinilah sebuah upaya serius dijalankan melalui program Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape atau BioCF-ISFL, sebuah inisiatif pembangunan rendah emisi berbasis bentang alam dan yurisdiksi di Provinsi Jambi sebagai bagian dari kontribusi Jambi dalam mendukung penurunan emisi dan upaya penanganan perubahan iklim global. Melalui program ini, berbagai upaya yang telah berjalan diperkuat dan diintegrasikan, mulai dari rehabilitasi lahan, perlindungan kawasan penting, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, hingga pengembangan pertanian berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif bersama berbagai institusi, para pemangku kepentingan, dan masyarakat. Perjalanan BioCF-ISFL Jambi dimulai pada 2018 melalui fase kesepakatan persiapan program. Hingga 2020, berbagai pondasi program terus diperkuat. Memasuki fase pra-investasi pada 2021, berbagai upaya perlindungan hutan dan pengelolaan lanskap berkelanjutan mulai dijalankan. Pada 2026, fase ini dituntaskan sebagai langkah penting menuju skema insentif yang menghargai kontribusi pengurangan emisi dan perlindungan hutan di Jambi. Berikut adalah hasil capaian BioCF-ISFL. Sebagai catatan tambahan, berdasarkan pengukuran kinerja periode Juli 2020 hingga Juni 2022, Provinsi Jambi telah berhasil mencatat penurunan emisi sebesar 29,6 juta ton CO2 ekuivalen dari wilayah pengukuran seluas 4,9 juta hektar. Lalu, seperti apa implementasinya? Mari kita simak ceritanya. Di dinding itu. Jadilah mau cepat tahu. Salah satu cerita baik dari program ini adalah adanya peningkatan kapasitas para petani kopi Kabupaten Bungo, tepatnya di Desa Laman Panjang di Hutan Bujang Raba. Melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bungo, program ini telah memperkuat kapasitas petani kopi dalam Koperasi Kredit Union Laman Panjang, sekaligus menghadirkan mesin pengolahan kopi yang selama ini mereka impikan. Bikin perusahaan dewek itulah cerita kami kan. Laman Panjang itu punya perusahaan kopi dewek kayak itu. Itulah itu perusahaannya, itu Kopi 8 namanya. Karena tingkatan dari Desa Laman Panjang. Oh, delapan kan Desa Laman Panjang. Itu kan membawa nama desa. Lagi pula kalau angka 8 itu kekuatan. Kalau kita bikin itu kan kayak 8. Artinya dia terikat kayak rantai terus. Jadi kelompok ini kelompok kopi dapat memang anggotanya ya memang ya orangnya kuat hebat. Pada bagian lain, program BioCF-ISFL ternyata bisa mengoptimalkan patroli untuk perlindungan lanskap hutan. Dari udara, danau, sungai, hingga gunung. Dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat,
program ini membuka peluang kerja bagi generasi muda sekaligus menjaga kelestarian alam. Salah satunya di Kerinci ketika Balai Taman Nasional Kerinci 11 mempercayakan pengelolaan kawasan Rawabento kepada para pemuda setempat. Dari pemuda terus menemui DNKS. Kami mau bentuk kelompok ini loh. Ini kegiatan yang kami lakukan. Alhamdulillah bisa ada penebangan, tidak ada lagi semenjak ada beroperasi perahu di sini. Ada peracunan ikan tidak ada lagi, perburuan satwa nggak ada lagi semenjak ada operasi perahu ke sini. Didukung oleh Perdes juga, Perdes Desa Jarnijaya. Kalau ketahuan menebang pohon, meracun ikan, memburu satwa itu didenda oleh adat setempat. 5 tahun jelas belum cukup untuk mengakhiri deforestasi, degradasi lahan, dan dampak perubahan iklim. Namun perjalanan ini membuktikan satu hal, ketika pemerintah, masyarakat, dan para penjaga hutan bergerak bersama, perubahan dapat tumbuh dan memberi harapan bagi masa depan hutan Jambi.